merindukan air. Demikianlah jiwaku
merindukan air. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ku berharap
You are my Lord, my healer. You sent your words and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. Yes, you are. You sent your words and healed my disease. You are the Lord, my healer. Oh, you are the God that healed me. You are the Lord, my healer. Selamat buat kita semua yang sudah bertahan di titik ini. Gak mudah memang untuk menjalani, tapi Tuhan gak akan diam. Buktinya kita masih diberi kebaikan setiap harinya. Tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan menggenapi janjinya, bahwa Tuhan berkorban di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita sambut Tuhan Allah kita yang bangkit dan membuat kita bebas dari belenggu dosa, membuat kita menjadi kuat, menjadi berkat, dan menjadikan segalanya indah. Tepuk tangan yang luar biasa, sukacita dan semangat. Lambaikan tangan yang bersukacita pagi hari ini. Berikan kemuliaan buat Allah kita, karena Dia telah bangkit untuk menebus dosa kita. Mari siapkan hatimu, angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Nikmati hadiratnya pagi hari ini. Biar kasih Tuhan datang, menjamah bahkan merawat setiap hidup kita. Terima kasih Yesus. Bersyukur untuk kehidupan yang Kau berikan buat kami, karena salib-Mu telah mengerjakan begitu indah bagi kami. Engkaulah nafasku,
hidup dalamku. Biarlah pengorbanan yang kami rasakan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku,
setiap berkat yang Kau beri di dalam hidup kami. Haleluya. Darahmu yang berkuasa, salibmu yang mulia, kayu yang besar membebaskan kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami tinggikan namamu, Kau yang boleh terima pujian selamanya. Ya Kuasamu yang memenangkan kami Tuhan, darahmu yang membebaskan kami, salibmu karya mulia buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ya la 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 syaka ya la la la. Ya la 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 syaka ya la la la. Angkat hati dan suaramu, sembah Dia, mengucap syukur karena kebangkitannya yang ajaib buat kita. Ya la 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 syaka ya. Ya la 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 syaka ya la 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 syaka. Ya la 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 yang dimenangkan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan dan kemuliaan buat Allah kita. Katakan Kau Allah yang hebat. Katakan Dia Raja segala raja, Allah yang berkuasa, Allah yang mulia. Pengorbananmu yang luar biasa buat kami Tuhan. Ya la 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 syere. Ya la 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 syaka ya. Ya la 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 syaka. Ya la 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 la. Ya la 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 syere. Ya la 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 la. Mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Mengucap syukur karena Tuhan sudah bangkit membebaskan. Tanpamu kami tidak punya kehidupan Tuhan. Tanpamu kami tidak punya hari esok. Tapi kuasa-Mu, tapi pengorbanan-Mu di kayu salib, itu yang menghidupkan kami Bapa. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab
kami siap memuji membesarkan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu bagi kami, biar kami bersuka cita, karena kami punya kemenangan, karena kami telah dibebaskan, karena kami telah disucikan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari jemaat Tuhan yang siap memuji nama Tuhan, terima berkahnya, katakan bersama-sama. Amin. Beri tepuk tangan dan kemuliaan buat Allah kita, haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok, ada kuasa dalam nama Yesus. Nama yang beri kemenangan, nama yang membebaskan kita. Mari bersuka cita, puji Allah dengan sungguh-sungguh. Yes. Namanya Tuhanku, meraih yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Ya gunung batu, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. haleluya. Sebab ada kuasa dalam nama Yesus, nama yang memberi kemenangan. Namanya Tuhanku, meraih yang teguh, Kota kota benteng benteng. perlindunganku, Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Sebab Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Sebab ada kuasa dalam nama Yesus. Yes. Hanya nama Yesus beri kekuatan buat kita. Amin. Hanya nama Yesus beri kemenangan kita. Yes. Yang percaya bahwa Yesus punya kekuatan, katakan haleluya. nama di atas segala nama, Amin. nama yang telah membebaskanku, Sebab segala kuasa tunduk. segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, Ya. nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam Segala
darah anak domba. Mari SKS angkat suaramu. Oleh kesaksian kita percaya iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh siapa? Oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Kasih Tuhan. Haleluya. Yang dibebaskan Tuhan lambaikan tangan. Oh, amin. Terima kasih Tuhan. Kita percaya kini Engkau telah bangkit bersama kami Tuhan. Siap menghadapi segala macam yang ada di dunia bersama kami. Kami tidak gentar, kami tidak takut. Karena ada hari esok saat Engkau bangkit bersama kami Tuhan. Kini kami sudah dibebaskan dan kami sudah dimenangkan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Mari jemaat tirukan saya, katakan oh, oh, ku bebas. Imani dengan imanmu. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Jemaat katakan, angkat tanganmu.
Haleluya. Oh, nikmati hadiratnya. Nikmati dulu hadiratnya. Ya mata Oh Jesus. Oh God. 2000 tahun yang lalu, hari ini menjadi hari sukacita. Hari kemenangan yang luar biasa. 3 hari kau terkuburkan dengan pintu yang tertutup, terkunci, termeterai. Tapi engkau bangkit bagi kami. Dan kebangkitan itu biar kami rasakan 2000 tahun setelah itu di hari ini. Biar kami pulang mendapatkan kebangkitan dalam kehidupan, kebangkitan dalam semua sisi kehidupan kami. Bahkan masa depan yang penuh dengan harapan bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Gak ada kata tertutup bagi kami lagi karena pintu akan dibuka buat kami sebentar. Gak ada kata gak bisa karena 2000 tahun yang lalu Tuhan bisa lakukan itu bagi kami. Makasih Tuhan, kami siapkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk Kau berkata-kata. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tepuk tangan buat teman-teman yang luar biasa pagi ini. Thank you guys, luar biasa hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, pengen sih nyanyi nyembah terus ya. Dahsyat. Baik, hari ini kita mau belajar tentang pintu kubur yang terbuka ya. Pintu kubur yang terbuka, ada banyak rahasia yang saya temukan dan saya mau share kepada Bapak Ibu di pagi hari ini ya. Boleh katakan bersama pintu kubur yang terbuka. 1, 2, 3. Pintu kubur yang terbuka ya. Selamat Paskah dulu dong ya. Boleh gini dulu dong. Katakan selamat Paskah kanan kiri walaupun pakai masker tangannya begini. Iya. Yang di rumah selamat Paskah ya. Semoga semakin hari semakin sehat luar biasa ya. Selamat datang buat teman-teman Kakung sama Putri yang sudah 2 vaksin ya. Tepuk tangan dong buat teman-teman kita yang udah merindukan sekian lama dan hari ini boleh hadir ya. Ada yang masih di rumah yang masih menunggu vaksin yang kedua ya. Nah baik, mari kita belajar bersama-sama tentang pintu kubur yang terbuka. Ada di Matius 28 ayat yang ke-6. Saya bacakan di sini dulu ya Bapak Ibu ya. Matius 28 ayat yang ke-6. He is not here. Dia nggak ada di sini. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Oh berarti Yesus pernah ngomong kan. Yesus pernah ngomong bahwa dia akan bangkit. Dan itu dibuktikan. Dan kalau dia bicara, dia janji, dia buktikan. Saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin buat kita semuanya. Katakan amin ya, puji Tuhan ya. Nah, kebangkitan Kristus adalah dasar iman kekristenan. Kita nggak boleh lepas dari ini. Kita baca yuk di dalam Korintus ya. Ini ada di kitab Korintus ya. Tentang kebangkitan Kristus. Nah inilah dasar fondasi kekristenan. Sebab di Korintus ini dicatat kalau Yesus tidak dibangkitkan ada banyak hal yang terjadi khususnya dalam kehidupan kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan maka apa? 1. Sia-sia pemberitaan kami. Firman Allah tuh sia-sia Bapak Ibu. Karena Kristus tidak dibangkitkan. Dan sia-sia juga kepercayaan Bapak Ibu. Ibadah kita sia-sia, pertemuan kita sia-sia hari ini. Kalau Kristus gak dibangkitkan. Lebih daripada itu ternyata berdusta terhadap Allah. Kami berdusta. Kenapa? Karena Kristus gak dibangkitkan. 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaanmu dan diulang lagi di situ. Dan kamu masih hidup dalam dosa. Karena upah dosa itu apa? Maut. Kalau mautnya ini gak dikalahkan, berarti kan masih hidup di dalam dosa. Upah dosa itu maut. Kalau mautnya udah dikalahkan, berarti yang tadi dosa masuk di dalam kemuliaan dan kemenangan Tuhan pasti akan mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Karena mautnya sudah dikalahkan, luar biasa.
Terus ayat yang ke-19b. Kita adalah orang yang paling malang kalau Kristus tidak dibangkitkan. Jadi perlu untuk Yesus dibangkitkan. Kita bersyukur ya. Kita punya Tuhan yang hebat. Katakan yes. 1, 2, 3. Yes ya, betul nggak? Coba kasih tahu sama saya, tokoh agama mana yang bisa bangkit dari antara orang mati? Pendiri agama mana? Tokoh supranatural apa? Yang hebat kayak apa? Yang mati terus bisa bangkit lagi? Yesus. Itu namanya. Dan gak ada yang lain. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan yang hebat luar biasa. Terus bangga punya Yesus ya. Terus bangga punya Yesus. Nah mari kita belajar tentang pintu kubur yang terbuka. Ada beberapa rahasia yang saya mau share kepada Bapak Ibu tentang pintu kubur yang terbuka. Satu. Siapkan catatan Anda ya. Pintu kubur itu membuktikan bahwa Yesus hidup. Itu pintu kubur yang pertama. Bukti Yesus hidup, pintu kuburnya harus dibuka. Biar orang lihat bahwa memang mayatnya gak ada di situ. Nah, pintu kubur itu beratnya 1,5 sampai 2 ton. Dan itu dimeteraikan. Saudara lihat di gambar ya. Ada capnya dari gubernur. Jadi kalau orang itu mau bongkar mayat ini, kubur ini. Harus minta izin sama gubernur. Kalau enggak dianggap kriminal dan bisa ditangkap pada waktu itu Bapak Ibu. Dan beratnya 1,5 sampai 2 ton. Siapa yang kuat gulingkan? Alat berat mana yang akan bisa menggulingkan batu itu? Jadi secara hitung-hitungan kita mustahil pintu ini bisa dibuka dengan kekuatan kita. Dengan unsur kekuasaan apapun juga. Coba baca Matius 27 ayat 66 dikatakan begini. Matius 27 ayat ke-66. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeteraikan kubur itu dengan menjaganya. Ada meterai, tadi kita lihat ya, lalu dijaga. Kurang lebih 16-an orang di sana yang menjaganya. Banyak ya, itu tentara Roma. Untuk apa dijaga? Agar jangan ada yang mencuri, jangan ada yang membongkar. Kan gitu kan. Nah, ada pandangan yang keliru dan menyesatkan tentang kebangkitan Yesus. Banyak orang berkata, oh Yesus tuh enggak bangkit. Pandangan pertama berkata stolen body theory. Berkata gini, mayat Yesus dicuri. Kalau itu mayat Yesus dicuri, siapa yang berani bongkar makam Yesus? Harus berhadapan dengan pemerintahan pada waktu itu. Karena ada meterai. Kalau itu mencuri minimal lebih dari 20, 30, 40 orang. Kenapa? Yang jaga perwira orang-orang hebat Romawi yang ditempatkan di sana. 2. Ada satu pemahaman tentang wrong tomb theory. Murid-murid salah masuk kubur. Kalau murid-murid salah masuk kubur, dengar waktu Yesus dikubur, Yohanes dan murid-murid perempuan-perempuan mengikuti dia. Gak mungkin salah. Emang salah kalau saudara ke Bonoloyo. Bonoloyo itu pemakaman di kota Solo yang cukup besar. Salah nggak? Di antara sekian ratus ribu banyak batu nisan. Salah nggak ke tempat Bapak kita? Hah? Nggak salah kan? Walaupun kijing itu kayak rumah untuk yang meninggal. Batu-batu nisan ada di sana kayak rumah-rumah kecil. Kita kan nggak salah karena kita ngerti. Hari ini pun saya ke tempat Papa saya juga ngerti. Tempatnya ada di mana? Karena waktu ngubur saya ikut. Ada Yohanes, ada Maria ibunya Yesus, ada Nikodemus. Jadi teori ini terbantahkan ya. Terus swoon teori berkata Yesus itu pingsan. Masa pingsan bisa mengeluarkan darah ditusuk kayak begitu? Itu udah mati itu. Udah mati pasti. Darah yang mengucur begitu banyak kok. Terus ada yang keempat, halusinasi teori. Jadi murid-muridnya tuh ketok-token gitu ya. Tom-tomen gitu ya, betul ya. Tom-tomen ada Yesus kayak nek orang mati itu keluarga kita ada yang mati. Tiba-tiba kita tuh kayak lihat-lihatan papa kita masih ada di situ. Masih ada di meja. Kita ke belakang tiba-tiba ada sing lewat gitu ya. Kalau itu halusinasi, dengar. Halusinasi kok orang-orang banyak yang tahu. Contoh nih, aku ketok-ketokan bapak. Padahal satu rumah ada 5 orang. Bapaknya udah gak ada. Aku kok ketok-ketokan bapak ya? Saya mau tanya, yang lain ketok-ketokan enggak? Lihat enggak?
Bapak di situ Bu tadi. Aku enggak lihat nih. Ya aku ketok, aku didatangi kok. Kalau itu cuma didatangi saja, itu bisa halusinasi. Karena ada perasaan yang kuat, terus kemudian keinget-ingetan gitu loh. Nangkep ya? Lah kalau Yesus, Alkitab mencatat ada sekitar 500 orang lebih didatangi Yesus. Masa halusinasi bisa sampai 40 hari, 40 malam? Tiap hari ketemu, ada yang kayak gitu? Halo? Menakutkan sekali tiap hari ketemu kan gitu kan. Ketemu lagi, ketemu besok, ketemu lagi gitu. Ini 40 hari, 40 malam Yesus menemui murid-muridnya. Teori ini dipatahkan. Annihilation teori. Teori di mana murid-murid menghancurkan mayat Yesus. Lalu meniadakan semuanya, bahkan semua noda-nodanya dibersihkan agar menipu Yesus bangkit. Saya kira nggak mungkin. Dia guru yang dia cintai, mereka cintai. Nggak mungkin diperlakukan dengan seenaknya sendiri. Saya kira ini teori-teori yang cukup salah. Jadi intinya kita mempercayai kebenaran ya. Betul nggak Bapak Ibu? Sudah percaya Yesus bangkit? Amin. Amin. Pintu kubur dibuka bukan untuk Yesus keluar. Saya ulangi. Pintu kubur dibuka bukan Yesus biar keluar. Sebab tanpa dibuka pun Yesus bisa keluar kok. Saya kasih contoh. Waktu murid-muridnya ada di satu rumah. Pintu tertutup, jendela tertutup. Tiba-tiba Yesus bisa masuk kok. Tubuh kebangkitan itu bukan tubuh fisik kayak begini. Dia bisa tembus gitu kan. Nah Yesus bisa tembus masuk ke ruangan apapun. Bahkan di kubur ini Yesus bisa keluar dong. Tapi kenapa perlu dibuka? Dibuka itu biar menjadi tanda buat orang yang melihat bahwa Yesus itu hidup. Nah makanya perlu untuk kita hari ini Bapak Ibu bukan sekedar melihat tapi juga meyakini, merasakan kuasa kebangkitannya Tuhan. Katakan amin. Filipi 3 ayat 10 katakan begini, ini bahasa Indonesia sehari-hari bagus sekali terjemahannya. Satu-satunya yang saya inginkan, yang Paulus inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus. Kata mengenal itu bukan sekedar saya kenal Pak Jokowi. Saya kenal. Tapi belum tentu Pak Jokowi kenal saya, betul gak? Kenalnya tuh saya kenalani. Tahu? Kenalnya itu bukan sekedar tahu. Tapi deep, dalam banget. Seperti layaknya suami sama istri. Kita tuh ngerti perasaannya Bapak. Kita sampai ngerti perasaannya Yesus. Pengenalannya sampai di situ. Ini Paulus yang ngomong. Aku ingin mengenal Kristus. Mengalami kuasa yang menghidupkan dia. Saya rindu agar perkataan Paulus ini juga ada pada perkataan kita pagi hari ini. Sama seperti yang menghidupkan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kuasanya hidup di hati saya. Membangunkan dan memberikan kehidupan buat saya. Katakan yes ya. Saya ingin turut menderita dengan dia dan menjadi sama seperti dia. Jadi pintu kubur terbuka harusnya membuka juga pintu hati kita untuk mengeluarkan dan mempertontonkan kuasa Tuhan yang hebat di atas kehidupan kita Bapak Ibu. Orang Kristen harusnya mempertontonkan, memperlihatkan kuasa kebangkitan yang hebat yang ada di dalam diri kita. Di mana kita bukan lagi mati, tapi kita hidup karena mengalami kebangkitan dalam kekristenan kita. Kita boleh keok kemarin karena COVID-19. Bisnis kita boleh jalan di tempat. Tapi biar semangat yang namanya kebangkitan Kristus di tahun hari ini nih. Saya berdoa ada kebangkitan yang besar sehingga pintu dibuka. Kita mempertontonkan kasih Kristus, kuasa Kristus kepada dunia. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Katakan amin. Amin ya amin. Jangan jadi orang Kristen biasa-biasa. Pasca biasa-biasa, hidup biasa-biasa. Pertontonkan Tuhan tolong saya. Pertontonkan kuasa, mujizat Tuhan. Agar dunia tahu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Wow. Nomor satu. Nomor dua. Pintu kubur telah mengubah arah kehidupan. Itu yang nomor dua. Pintu kubur mengubah arah kehidupan. Nah mari kita lihat ke Lukas. Pasal 24.
Satu kali ada 2 orang sedang perjalanan dari Yerusalem mau ke Emmaus. Pasal 13. 24 ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Ayat 15 dan ayat 16. Lalu berjalan bersama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga gak lihat dan gak mengenal. Perhatikan kata itu, gak mengenal dia. Jarak Yerusalem ke Emmaus itu kurang lebih 11 sampai 12 kilo. Tempat ini sampai ke bandara itu kurang lebih 12-15an kilo. Letak Emmaus itu sebelah barat Yerusalem. Jadi kalau ini Yerusalem, sana kan bandara Bapak Ibu. Sebelah barat, kan gitu kan. Jadi kalau mereka jalan, nangkep enggak? Mereka menuju kemana? Barat. Menuju kepada barat. Menuju kepada sunset. Matahari tenggelam. Nangkep? Saya pakai analisa geografi agar saudara tahu akan lokasi ini. Karena kalau kita expose dengan analisa kata, geografi dan macam-macam, kita menggalinya lebih dalam. Itu sebelah barat. Berarti kalau dia jalan, mengarah kepada jalan ke barat, itu memang mata silaunya minta ampun. Pernah, saya itu kalau pelayanan ke Semarang, undangan jam 5 atau jam 6 gitu ya. Berangkat dari Solo kan jam 4. Itu gak enak gitu. Kenapa? Silau. Di jalan tol itu silau banget. Pasti kita melawan ini. Melawan matahari. Saya gak tahu apakah kemungkinan seperti itu sehingga silau sehingga gak ngerti itu Yesus. Yesus ada di sampingnya. Tapi sebetulnya kalau kita jalan nih. Jalan dari Sambeng di kampung kita ini. Pergi ke bandara jalan kaki. Ngobrol ngomong. Yang tadinya gak kenal, tiba-tiba jadi kenal gak? Harusnya jadi kenal. Saya tuh kadang-kadang karena banyak ketemu sama orang, bukan sombong Bapak Ibu. Lupa, kita temanku SMP. Aku koncomu SMA, SMP, inget gak? Oh inget, tapi namanya lupa. Dia cerita kemana-mana baru ketahuan. Oh dia tuh kelasnya mungkin 3C misalnya kayak gitu atau 3B. Oh iya, lalu gato. Oh namanya ini. Pernah kayak gitu? Pernah ya? Kita lupa namanya. Tapi begitu dia cerita kemana-mana kita ingat. Nah harusnya kan orang ini tahu. Nah banyak orang berjalan menuju sunset. Menuju ke Emmaus. Menuju sunset dan akhirnya terpeleset. Tetapi Tuhan mengubah arah mereka. Berjalan kepada sunrise. Hari ini Tuhan mau bawa Anda bukan ke sunset tapi ke sunrise. Matahari terbit buat Anda dan melihat masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Coba lihat ya di Kejadian pasal 1 from sunset to sunrise. Dalam Kejadian pasal 1 setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi serta isinya, setiap hari selalu ditutup. Ada 6 hari penciptaan. Setiap hari selalu ditutup dengan kalimat itu. Jadilah petang dan jadi pagi. Hari pertama jadi petang, jadi pagi. Hari kedua artinya apa? Petang gak apa-apa hidup Anda kemarin. Tapi hari ini Tuhan mau bawa Anda melihat sunrise dan melihat masa depan. Hari-hari Anda akan jauh lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena kuasa kebangkitan Tuhan ada pada kita semuanya. Katakan amin. Saya berdoa sungguh-sungguh Bapak Ibu. Saudara ngalami sunrise bersama dengan Tuhan. Yesus mengubah arah kehidupan Anda. Saya suka tulisannya William Barclay berkata gini. The Christian is a man who walk not toward the sunset but toward the sunrise.
Sunset itu mau tenggelam, mau gelap. Tapi kalau sunrise itu padang, terang, jingling gitu. Saudara bisa beraktivitas, saudara bisa bekerja, saudara bisa melakukan banyak hal pada saat sunrise bukan sunset. Kalau udah sunset biasanya di rumah, istirahat, minum cuci kaki dan tangan, terus jangan lupa mungkin lihat TV lah apa segala macam, veloci, lalu bobok kayak gitu. Gak ada kerja kan tengah malam. Tapi begitu kita sunrise berarti Tuhan buka dengan terang jingling agar kita boleh bekerja dan melakukan tugas-tugas ini. Lihat Lukas 24 ayat 33. Lalu bangunlah mereka. Ayat itu bagus banget. Lalu bangunlah mereka. Dan terus, apa? Ayo baca keras, 1, 2, 3. Dan terus kembali kemana? Yerusalem. Sunrise. Dan di situ mereka mendapati ke-11 muridnya sedang berkumpul. Saya berdoa gak ada kata sunset matahari tenggelam buat bisnis Anda. Amin. Yang ada sunrise, di mana akan ada muncul sang surya. Anda akan lihat langit yang biru. Anda akan lihat masa depan yang penuh dengan harapan. Doa saya benar Bapak Ibu, biar Anda ngalami kebangkitan Tuhan hari ini. Wow, gak ada kata gelap lagi. Satu kadang-kadang mikir ya, ada orang menikah di pinggir pantai. Kalau orang menikah di pinggir pantai biasanya sunset atau sunrise? Hah? Sunset. Kenapa? Ya kan bagus topa, agak ada senja-senjanya dikit gitu, ada merah-merahnya gitu. Bagus banget gitu. Tapi maknanya bisa beda. Maknanya pernikahan harusnya terang benderang jalan di depan mereka kok. Malah begitu menikah, srengenge angslep atau matahari tenggelam. Dan apalagi kalau pernikahan di pinggir pantai, bawa lilin. Itu setengah mati tuh. Anginnya wush kan betul ya. Puji Tuhan, selama ini tidak ada yang minta pemberkatan di pantai Bali. Kalau ada pasti kita repot ya. Dan biayanya cukup tinggi. Pak Prapto mau ya. Satu kali kalau ada undangan, Pak kan mau menikah di Nusa Dua gitu. Ya enggak apa-apa. Penetua kurang lebih ada 12 pasang, 11 pasang lah. Ya tiket PP ya, hotel gitu sekalian. Nginepin mereka yang udah bekerja melayani kan. Berkat Tuhan melimpah. Haleluya, haleluya. Nah ya Bapak Ibu ya. Yang paling saya nggak habis pikir itu kalau pas ulang tahun. Ada roti tar, terus lilinnya nyala. Tiup lilinnya. Itu tambah umur disuruh niup. Harusnya tambah umur makin menyala-nyala. Tapi malah di pateni wae. Kan gitu kan. Ben cepet. Saya nggak ngomong apa, tapi seharusnya kan harusnya nyala gitu. Dulu saya nggak ngerti soal kayak gitu. Betul juga ya, harusnya tiup lilinnya agar semakin sepuh nih, semakin nyala-nyala. Saya berdoa buat Kakong Putri ya, Kakong semua yang ada di rumah, baik yang ada di sini juga. Tambah usia pernikahan kita makin menyala-nyala, cintanya makin berkobar-kobar. Amin. Ya, duyuk-duyuk dituntun bareng-bareng. Wes, ya. Itu karena kebangkitan Kristus. Saya berdoa gak ada kata sunset. Tapi adanya kata sunrise buat kita semuanya. 3, pintu kubur membuat keberanian bersaksi itu muncul. Saya tunjukkan Lukas 24 ayat 35. Keberanian bersaksi itu muncul saat kebangkitan Kristus. Lalu kedua orang itu pun, masih di Emmaus tadi ya, menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Wah aku tadi cerita, aku tadi ketemu sama guru. Waduh, cerita sekian jam, 2 jam aku tuh gak ngerti. Padahal udah disingkapin. Lah kok kamu tahu gimana akhirnya? Waktu guru ambil roti, lalu ia pecahkan roti. Dan ia berdoa mengucap syukur, baru kami ngerti. Begitu kami baru ngerti, kita nengok ke guru udah gak ada. Wah yang bener,
Jadi kesaksian yang begitu hebat. Lihat Yohanes 20 ayat 18. Begitu Maria Magdalena pergi ke kubur, ketemu sama Yesus. Ia berkata, aku melihat Tuhan. Saya ulangi, aku melihat Tuhan. Saya berdoa biar kebangkitan Tuhan itu membawa kita untuk berani bersaksi. Mengabarkan Injil. Nggak takut bicara Yesus lagi. Nggak takut. Nggak takut bicara puji Tuhan. Nggak takut. Ada banyak orang tuh takut. Nyebut Yesus aja takut. Nyebut Allah aja takut. Nyebutnya ya Allah gitu. Ya Allah, Kristen loh padahal. Wah, kebangkitan Kristus harusnya membawa kita berani bersaksi. Kok bisa kayak gini toh? Saksi. Aku bisa seperti ini karena begini-begini. Bukan pamer. Kesaksian itu bukan pamer diri. Kesaksian itu memamerkan kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan yang hebat atas hidup kita. Orang mau ngomong apa terserah, yang penting kita ditulus ngomongnya. Tuhan tuh tahu hati kita. Jangan takut Anda bersaksi. Jangan Anda takut malu bersaksi. Tuhan yang sudah istilahnya begini cerita dan bahkan merawat kita sungguh-sungguh. Kebetulan Tuhan izinkan saya COVID-19 bulan Desember. Kapan hari kami kirim buku ke teman-teman yang beli itu kan. Ada satu pos, saya sama istri biasanya ke situ, kirim buku ke situ, udah langganan. Jadi tahu beberapa orang di situ. Saya tanya, kapan hari katanya kamu ini tidak masuk karena ada yang mati. Siapa? Bapak saya, Om, kena COVID. Oh iya? Wah, kebetulan. Bapaknya kena COVID, dipanggil Tuhan, Islam. Pakai jilbab. Kebetulan saya punya pengalaman tentang itu. Saya bagiin aja kan. Saya tahu memang berat menghadapi seperti itu, Mbak. Rasa-rasanya pengen baik Bapak, tapi hidup ini kan siapa yang tahu. We still ikhlas nih, why. Bahasanya mereka kan diikhlaskan. Bahasanya kita penyerahan hak. Semakin digondeli, semakin dipegang-pegang, semakin kecewa dan kita pengennya marah terus. Kenapa Pak Dokter, kenapa kok ini rumah sakit gak terima segala macam. Udah ikhlas nih, why. Semakin kita mengikhlaskan, Tuhan ganti damai di hati kita. Udah, cuma ngomong kayak gitu toh. Tapi saya percaya itu menjadi benih buat mereka. Betul gak? Saya mau tanya, ada yang gak pernah ditolong Tuhan? Kita pernah ditolong Tuhan semua. Saudara tuh kalau disuruh kesaksian, mari kita rebutan gitu. Kesaksian, oh saya. Saya tuh suka kalau di umas ya, di usia emas itu, di lansia itu. Mbak, siapa yang saksi? Wah, waduh itu mungkin 5 orang, 3 orang tuh ya saksi. Walaupun cuma kesaksiannya sandal cepitnya rusak gitu aja. Tadi mau berangkat batang tikus ada di rumah, itu aja disaksikan. Kita itu ditolong sama Tuhan loh, kecelakaan apapun mau mati. Kita punya segudang amunisi untuk bercerita sama banyak orang. Jangan berhenti, pertolongan Tuhan ada pada Anda. Saksikan itu biar pertolongan Tuhan juga mengalir kepada orang-orang sekitar kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan, katakan amin. Kesaksian itu penting. Belajar berani dalam kehidupan ini. Dan menyaksikan kasih Tuhan. Satu orang namanya Martin Luther, kita tahu Martin Luther. Pada waktu abad ke-15, dia menggoncangkan gereja karena gereja udah kehilangan misi. Gereja tuh nek mau selamat bayar. Nanti dapat surat indulgensia. Semakin banyak bayarannya, wah selamatnya makin jalan tol ke surga. Marah-marah nih orang. Dia tulis 98 tesisnya dia. Dalam perjuangan, saudara kan gak ngerti ya. Dalam perjuangan pergerakan kayak gitu tuh, reformasi yang ada. Ngalami tekanan-tekanan yang begitu hebat. Banyak orang gak mendukung. Banyak orang mau bunuh dia. Di satu titik. Martin Luther dia diem.
Dan dia udah putus asa. Sekelas Martin Luther pernah putus asa. Dia diam karena tidak ada yang mendukung dan ini gerakan ini mah gimana nih. Lalu Katarina von Bora, itu istrinya, pakai pakaian hitam-hitam. Dia pergi pamit sama suaminya, Mas, ini bahasa Latin Jawa ya Mas. Aku meh ngelayat, aku mau pergi ke rumah duka. Loh, siapa yang mati? Kok aku gak dikasih tahu? Tiba-tiba mau dikubur. Jam berapa? Ya ini, aku mau ke sana. Yang mati siapa? Yang mati Yesus. Loh, Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu dan udah bangkit dari antara orang mati. Kamu tuh gimana sih? Dia langsung duduk. Kalau Yesus mati dan Yesus bangkit, harusnya kau juga bangkit dari semuanya ini. Aku berduka cita atas semuanya ini. Karena apa? Karena kamu hanya karena tekanan masalah. Kamu gak tampil keluar dan gak berani bersaksi lagi. Gak berani berkata kebenaran lagi. Gara-gara karena gak ada yang mendukung kamu. Itu bagaikan panah yang langsung masuk ke jantungnya Martin Luther. Dan akhirnya dia bangkit berdiri dan lanjutkan reformasinya dia. Wah. Gak gampang Bapak Ibu di tengah-tengah seperti itu. Tapi kebangkitan Kristus itu membangkitkan semangat kita. Kuburmu yang kosong, Bapak Ibu, suami istri, kalau pintumu tertutup hari ini, hubunganmu tertutup hari ini, bisnismu tertutup hari ini, apapun juga. Alami kebangkitan Kristus agar ada keberanian kau keluar dengan kemenangan yang luar biasa. Gak ada rasa takut lagi kalau Tuhan udah bangkit buat kita. Halo? Gak ada takut lagi. Kenapa? Tuhan sudah ada dan kita dimerdekakan. Terakhir, keempat. Pintu kubur membuat makna baru di dalam penyembahan Anda. Saya suka yang nomor 4 ini. Pintu kubur membuat makna baru dalam penyembahan Anda. Penyembahan kita menjadi bermakna dan berkualitas. Saya mau tunjukkan ya Lukas 24 ayat 52. 24 ayat 52. Setelah Yesus ada di rumah itu, mereka sujud menyembah kepadanya. Lihat itu. Mereka sujud menyembah kepadanya. Matius 28 ayat 17. Ketika mereka melihat dia, Tuhan, lalu mereka menyembah dia. Jadi setelah Yesus bangkit, apa yang harus kita kerjakan? Bersaksi. Jangan takut. Lalu yang berikutnya adalah mari kita jadi penyembah-penyembah yang luar biasa. Tuhan itu hebat loh Bapak Ibu. Dia pengen kita tuh nyembah di posisi di mana Tuhan udah bangkit. Itu posisi penyembahan Anda akan beda kualitasnya dengan posisi penyembahan di perjanjian lama. Karena pada saat Anda menyembah di posisi Tuhan yang bangkit, itu luar biasa. Itu luar biasa. Dalam istilah penyembahan ada namanya taudah. Coba katakan taudah. 1, 2, 3. Taudah. Ya, taudah. Taudah itu adalah korban pujian. Yaitu memuji Tuhan ketika melalui proses kondisi yang menyakitkan, yang sulit. Dan taudah adalah bentuk tertinggi dari pujian karena ini susah dilakukan. Karena saat hati sumpek, hati susah, kita harus nyembah. Gak bisa. Saat kita sedang berduka, suruh nyanyi, lompat-lompat, angkat. Kalau taudah itu biasanya angkat tangan. Angkat tangan itu taudah itu. Penyerahan, ini sumpek tapi mau menyembah. Ini baru sakit hati, kecewa. Tapi ngangkat tangan harus. Ini gak gampang Bapak Ibu. Gak gampang saat saudara posisi sedang tertekan, perasaan gak enak, gak punya duit atau segala macam. Kita disuruh mengangkat tangan dan menikmati. Gak gampang, gak gampang. Tapi Daud kasih contoh yang hebat. Mazmur 42 dikatakan, mengapa engkau tertekan? Daud itu ya tertekan mau dibunuh sama Saul. Saul itu adalah bapak mertuanya dia. Pernah mau dibunuh calon bapak mertua.
pernah dilempari sesuatu sama bapak mertua. Daud itu mau dibunuh. Dia berkata begini, kenapa hatiku tertekan? Mengapa kau gundah gelana? Hai jiwaku, pernah ngomong gitu gak? Saudara ada di sini nih, di gua, anggap aja nih gua. Kenapa hatiku tertekan? Hai jiwaku. Daud berkata kayak gitu. Kenapa kamu bersedih terus? Kenapa kamu harus menangisi meratapi nasibmu? Coba aku gak jadi raja. Coba aku gak bunuh Goliat. Nasibku gak akan gini-gini. Dari hutan ke hutan, lembah ke lembah, gua ke gua. Nasibku terlunta-lunta. Coba. Coba kalau aku gak kawini dia. Coba kalau aku gak punya anak dia. Coba kalau aku gak kerja sama dia. Aku pasti gini-gini. Daud, hai, kenapa kamu tertekan jiwaku? Keluar. Daud memilih tidak ada di gua itu. Tapi dia pilih keluar. Keluar untuk apa? Taudah. Sebab aku bersyukur lagi kepadamu. Lihat itu. Aku bersyukur kepadamu. Sebab engkau penolongku. Dia mengambil posisi untuk tidak kompromi di sini. Berhenti untuk menyayangi diri dengan nasib-nasibnya. Dia keluar dari gua. Dia bangkit keluar kayak Yesus yang bangkit. Dan dia berkata, aku mau bangunkan fajar. Sunrise, aku mau nantikan. Aku mau lihat cahaya terang Allah dalam hidupku. Saya berdoa hari ini kau ngalami gua-gua hidupmu yang menekan, yang menindih, yang memenjarakan. Kau bisa keluar dengan kemenangan, dengan pujian sorak-sorai, dengan taudah kepada Tuhan. Katakan amin. Wow. Mazmur 50 ayat 14. Teman-teman boleh siap? Boleh? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku waktu ini taudah. Saat tertekan, saat susah, saat berat. Suruh bersyukur. Mengangkat tangan dan menyembah. Itu taudah. Tuhan sedang seret saudara keluar dari gua matimu. Tuhan sedang bawa kau keluar dari gua penjaramu. Untuk apa? Lihat sunrise yang akan bercahaya buat Anda. Wow. Luar biasa. Kita nyanyi itu. Bukan lihat pertunjukan mereka tadi ini yang hebat. Kita nyanyi bukan menonton mereka. Kita nyanyi itu taudah sama Tuhan. Kita nyanyi itu nyembah kepada Tuhan. Gak urusan musik WL atau apapun. Mau aransemennya kayak apa. Ini urusan hati Anda sama Tuhan. Berhenti berkajang dengan penampilan yang ada di panggung sini. Mau salah kuncinya kayak. WL teriak fals kayak. Ini urusannya hatimu sama Tuhan. Kalau Anda tahu prinsip pujian dan penyembahan yang benar, taudah engkau hidupi. Ayat itu berkata begini. Dari Sion puncak indah. 50 ayat yang kedua. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Baca ayat itu. Mazmur 50 ayat yang kedua. Gak ada di slide. Slide hanya ayat yang ke-14 dan ke-15. Setelah kita taudah itu punya efek yang luar biasa. Apa? Sion akan menerbitkan, mengeluarkan cahaya matahari. Tampil bersinar, sunrise. Allah kita datang dan ia tidak berdiam diri. Di hadapan api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Api menjilat apa hari ini dalam hidup Anda? Tapi badai Tuhan memadamkannya. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi yang mengadili di umatnya. Wow, luar biasa. Penyembahan Anda itu hebat. Biar penyembahan taudah itu menjadi gaya hidup kita. Gak ada lagi gua-gua yang menahanmu lagi dengan ketakutan, kecemasan. Karena kau tahu selalu ada sunrise bersama dengan Tuhan. Daud, aku ingin membangunkan fajar.
imam besar, kalau dia sedang membawa persembahan doa, sudah lihat tabernakel? Di dekat ruangan Maha Kudus, tahta Allah yang ada, yang paling dekat itu satu benda, namanya mesbah dupa. Imam besar biasanya bawa dupa dari rempah-rempah asli Israel. Dia bawa itu. Itu asapnya banyak banget Bapak Ibu. Sampai baju imam besarnya itu baunya bau rempah dupa. Dengar, ini rahasia bagus banget. Tuhan pengen sampai jubah Anda nih loh bisa kecium dupanya Tuhan yang melekat di hati kita. Ini Anda centel ke, Anda taruh di satu tempat. Taruh satu tempat, orang akan mencium bau dupa. Sampai kayak begitu Bapak Ibu. Teman-teman yang melayani, Anda bukan cuma berjubah pujian dan melayani. Tapi begitu turun, jubah harum dupa itu harus ada dan melekat di hati kita. Bahwa keharuman akan kehebatan Kristus melekat pada identitas kita. Pujian dan penyembahan kita makin bermakna dan berkualitas karena ada percikan ditambah darah anak domba Allah dan bahkan kuasa kebangkitannya Tuhan. Saya tutup dengan ini Wahyu 4 ayat 9 sampai 11. Waktu malaikat nyanyi, apa yang terjadi? Nyanyian ini beda dari nyanyian yang berikut sebelum-sebelumnya. Kenapa? Anak domba Allah yang sudah mati tersembelih, dia bangkit dan dia naik ke surga. Puji-pujian surga itu beda sekali. Beda sekali. Setiap makhluk mempersembahkan pujian dan hormat, ucapan syukur kepada dia yang duduk di atas tahta sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah empat tua-tua di hadapan dia yang duduk di atas tahta, menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka ngelempar mahkotanya di hadapan tahta. Kalau sudah ada Yesus, kita gak bisa membanggakan mahkota-mahkota kita. Kita gak bisa membanggakan kesuksesan-kesuksesan kita. Gak ada apa-apa ya sama Yesus. Ini mahkota yang ada di istana surga dilemparkan sama penggede-penggedenya kok. Dilemparkan dan mereka berteriak dan berkata, engkau layak terima pujian, engkau layak terima hormat dan kuasa. Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendakmu semua itu ada. Saya tutup seorang yang bernama Queen Victoria. Dia mamanya Ratu Elizabeth. Mamanya Ratu Elizabeth di Inggris. Dia diinjili. Dan dia terima Yesus. Dan dia berkata gini. Aku pengen ketemu sama Tuhan nanti. Aku akan persembahkan mahkota Inggrisku ini kepada Tuhan. Itu perkataannya beliau. Sudah mendiang cukup lama. Dan sekarang kan Ratu Elizabeth masih ada. Tapi ini mamanya. Aku mau persembahkan. Orang itu ya, kalau udah ketemu sama Tuhan, apa yang berharga yang dia punya, gak ada bandingnya dengan kemuliaan yang dia terima dari Yesus. Barang yang kau punya, ketenaran, fasilitas yang kau punya, gak ada bandingnya dibanding sama Yesus. Please Bapak Ibu, alami kuasa kebangkitan ini. Doamu akan mengubah semuanya. Doamu berkuasa karena dicampur pendupaan di mana ada darah dan kebangkitannya Yesus. Yesus sudah biasa mendengar malaikat nyanyi. Malaikat kalau nyanyi lebih baik daripada kita. Mereka kalau nyanyi lebih baik daripada kita. Dengar penari-penari. Kau nari hari ini, malaikat jauh lebih jago nari kita hari ini. Tapi Yesus lebih tertarik dengan apa yang kita lakukan daripada malaikat yang lakukan. Kenapa? Karena kita orang tebusan. Itu aja.
Malaikat gak ditebus. Yesus datang bukan untuk malaikat. Yesus datang buat saya dan saudara. Nyanyian kita, tarian kita menjadi tarian yang begitu hebat. Saya ngomong sama penari. Kalau nyembah, gak usah nari. Kalau bareng-bareng, narinya boleh gerakan bareng-bareng gak apa-apa. Tapi kalau nyembah, nyembau dengan tarianmu. Saudara tadi lihat? Mereka orang-orang yang nurut, diarahkan. Saya diberkati sekali. Mereka nyembah dengan tarian mereka. Tuhan lebih suka itu daripada malaikat nari. Saya mau tanya, kalau ada penyanyi hebat, nyanyi. Lalu saudara pulang, anak saudara yang baru 1 tahun, nyanyi. Lebih suka yang mana? Handphonenya ditaruh mana? Kameranya dipasang kemana? Ke artisnya atau ke anak saudara? Anak. Nyanyian dan doa Anda itu menggetarkan surga. Nyanyi dengan benar, teriak dengan benar, doa dengan sungguh-sungguh. Agar apa? Surga tergoncang karena Tuhan tertarik dengan taudah yang kau lakukan. Saya berdoa sudah mengalami kuasa kebangkitannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Boleh tepuk tangan buat kebaikan Tuhan sekali lagi yang mati dan bangkit buat kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Bangkit berdiri. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, Yesus domba Allah. Biar sunrise itu terbit atasmu, matahari bercahaya bagimu hari ini. Haleluya, haleluya. Dia kekuatanmu, dia harapanmu. Saya tidak tahu saudara mungkin tertekan di gua-gua kematianmu, hidupmu, finance-mu, apa saja mungkin sedang mati. Pagi ini alami kebangkitan Tuhan. Dan berkata, aku mau taudah Tuhan. Kalau kau mau taudah, kau pasti mengangkat tangan, hatimu kau arahkan kepada Tuhan. Dan kau mengambil keputusan, aku tidak akan di goa ini terus. Saya mau memandang sunrise yang Tuhan sedang bangkitkan. Saya mau lihat kemuliaan masa depan yang Tuhan sedang janjikan. Yesus domba. Haleluya. 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 Yesus domba mulia. Katakan dengan segenap hatimu, haleluya. Yesus domba. Kebangkitan besar, kebangunan besar terjadi. Mulia namamu. Haleluya. Oh, ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya pada. Nyanyi yuk. Hidupku menang. Oh, aku bebas dan aku menang. Haleluya. 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 Ku menang. Yes. Padaku. Sekali lagi. Oh God. Oh. Oh. Haleluya. Haleluya.
terjadi atas hidupmu. Kemerdekaan terjadi atas kehidupanmu. Pintu terbuka atasmu. Sunrise akan terbit atasmu. Pulang dengan kemuliaan. Pulang dengan keyakinan. Tuhan menyertai engkau, memberkati engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberikan engkau kasih karunia dengan anugerah. Yakin bahwa melalui Yesus yang bangkit, melakukan perkara yang ajaib, bersaksi, tidak malu, terus melangkah bersama dengan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. 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 Selamat Paskah dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya ya. Thank you semua. Wow. It's good. And it calls the heart to life. It's an anthem in the making. Can you feel it start to rise? Can you hear the generations getting louder over time? Every son and every daughter singing out into the night. It's not time to be silent. Don't you dare hide your light. There's a world outside your window, so don't let it pass you by. Lift your hands to the heavens, lift your voice to the sky. Praise the Lord of all creation, let His name be lifted high. Singing, oh, 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 oh. From the famous to the faceless, from the palace to the streets, I can feel that drum beat pulsing, and it's calling